Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feza dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Bupati Musirawas, Sumatera Selatan, Ibu Ratna Mahmud. Halo, apa kabar Ibu? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Sebelum memulai ngobrol-ngobrol, saya akan membacakan profil singkat Ibu Bupati. Ratna Mahmud lahir di Lubuk Linggau pada 8 Agustus 1964. Sosok bupati perempuan ini mengawali karirnya sebagai staf Direktorat Air Bersih Ditjen Cipta Karya Departemen PU pada 1993 hingga 1997. Dari pengalaman di Cipta Karya, tentu sektor infrastruktur sudah jadi keahliannya. Terlebih, ia juga pernah menjabat sebagai asisten proyek Direktorat Perkotaan dan Pedesaan Ditjen Cipta Karya Departemen PU pada 1997 sampai 2003. Sejak dilantik pada 26 Februari 2021, ia memiliki sebuah program yang cukup strategis dan bermanfaat, yakni membangun jalan mulus di sepanjang Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Tidak sekedar membuat program, Ratna pun terjun langsung memantau jalanan tanah kelahirannya yang sedang diaspal. Urusan infrastruktur buat Ratna tak jadi soal. Bagaimana Ratna Mahmud menjalankan kepemimpinannya di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan? Langsung saja kita berbincang dengan Bupati Musirawas, Sumatera Selatan, Ibu Ratna Mahmud. Apa gagasan keilmuan yang Ibu terapkan dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Musirawas? Dan dari mana Ibu memulainya dan apa tantangannya, Bu? Berdasarkan yang latar belakang saya orang Ya. teknik ya, saya kan dari teknik sipil, Ya. itu saya memulai sesuatu itu dengan perencanaan yang data. Oke. Sehingga saya bisa menghitung dari data itu capaian variabel apa yang saya harus laksanakan. Oke. Dan itu harus pasti gitu, manfaatnya maupun capaiannya. Dan saya tidak suka suatu pekerjaan yang hanya buang waktu, tidak bermanfaat atau membuang biaya saja, tapi saya harus memastikan program-program yang saya jalankan itu untung dan ruginya itu berdasarkan data-data dan hitungan-hitungan. Jadi perencanaan based on data ya, Bu, ya, supaya tidak miss manajemen begitu ya. Tentunya semuanya itu tergantung data. Betul. Pastinya Tapi Ibu. awalnya itu harus berdasarkan data dan perhitungan yang matang ya, yang detail. Dan pastikan dari perhitungan itu bahwa itu benar-benar bermanfaat. Bermanfaat untuk masyarakat tentunya bermanfaat, ya, Bu, pastinya untuk masyarakat. Betul sekali. Baik, lalu Bu, apa saja program pembangunan di Kabupaten Musirawas selama Ibu menjabat? Dan baik pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya. Kira-kira bisa diceritakan? Saya ingin membangun dari segala sektor. Baik. Untuk di Kabupaten Musirawas. Pada dasarnya saya memimpin Kabupaten Musirawas, semua itu berdasarkan untuk kesejahteraan daripada masyarakat Musirawas. Nah, untuk yang program yang saya pada visi-visi saya, ada sudah 9 program yang saya laksanakan. Yaitu misalnya itu pakaian sekolah, anak sekolah SD SMP gratis untuk yang kurang mampu. Dan itu saya juga membuat berobat gratis, sehingga mereka dengan orang yang kurang mampu tadi, dia tidak sudah memikirkan baju seragamnya dan memikirkan biaya sekolahnya. Serta beberapa lagi program yang saya laksanakan yaitu bantuan pesantren dan saya membangun rumah tapis setiap desa. Rumah tapis yang dimaksud rumah tapis itu bukan bangun rumah, tapi kita ada rumah penduduk atau masjid yang mana bisa membuat hafiz untuk anak-anak di sana. Nah, kita membayar guru ngajinya dengan mereka tidak perlu mencari pekerjaan lain layak, apa yang layak. Kita marbotnya juga, dan kehidupan yang guru mengajar hafiz itu tadi. Itu bagi saya itu banyak sekali dukungan dari masyarakat untuk bahkan banyak sekali masyarakat itu yang rumah saya saja kosong di situ. Banyak sekali itu. Untuk jadi rumah tapis tadi, alat-alat berat yang saya siapkan bagi masyarakat yang masyarakat yang memang
petani, tapi kan sekarang tidak boleh lagi mendebang pohon gitu kan, Betul, betul. dibakar. Iya. Kebantu untuk dia membuka lahan. Bagaimana dia membuka lahan 3 hektar, 4 hektar itu kan? Iya. Ada tuh ambulan setiap desa. Dan yang Oke. paling penting saya memuluskan jalan di Kabupaten Musirawas itu dalam 1 periode ini. Amin. Karena kemarin itu infrastrukturnya hampir cuman 30% yang bagus itu. Oh, oke. Tapi sekarang saya tahun kedua sudah 60% Alhamdulillah. saya Iya. memuluskan jalan. Sudah ada progres yang cukup signifikan Ada berarti ya, Bu. juga santunan kematian Oke. 3 juta bentuk rasa ikut berduka daripada pemerintahan daerah dan kecintaan kita kepada masyarakat juga. Luar biasa sekali, Bu Ratna. Baik. Nah, ini menyambung yang tadi. Ibu menggandeng tokoh masyarakat begitu ya. Terutama para ulama dalam membangun karakter baik bagi generasi muda, generasi penerus. Ya. Lalu kemudian Ibu juga sudah menutup warung remang-remang ini ya. Banyak sekali itu ya, Bu ya. Dan sudah diganti tadi dengan rumah tahfiz gitu. Untuk mendalami ilmu agama, untuk menghafal Quran dan lain sebagainya. Nah, apa Bu yang mendasari Ibu untuk melakukan perubahan ini dan bagaimana Ibu melakukannya? Ya, saya mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama semuanya itu kan. Saya lihat pembangunan kita kan, pembangunan itu bukan dampak fisiknya kelihatan bagus di satu daerah itu. Bukan pembangunan itu gedung atau semuanya itu indah lihatnya. Tapi kita pembangunan itu kan adalah pembangunan daripada budi pekerti, pembangunan juga untuk karakter mereka gitu kan. Jadi pembangunan dari awal dini itu saya makanya membuat rumah tahfiz tadi yang saya sudah jelaskan bahwa masyarakat tuh sangat mendukung sekali. Dan memang saya lihat juga waktu saya baru masuk gitu ya, kebudayaan kita tuh agak bergeser gitu. Yang dari segi budayanya, yang dulu kan kita selalu kalau di acara-acara pesta tuh ada tari-tarian daerah, itu berkurang. Musiknya juga sudah banyak. Saya sedih sekali, jadi saya berpikir ini bagaimana dengan generasi selanjutnya gitu. Jadi saya bertekad 1 desa 1 rumah tahfiz tadi. Untuk dan saya pikir yang paling penting anak-anak ini ya mereka kan mau mulai besar ya. Jadi saya rangkul tadi tokoh-tokoh itu. Jadi saya lihat memang benar-benar mendukung masyarakat di sana, yang tokoh masyarakatnya, alim ulamanya gitu. Saya pikir kita percuma saja membangun yang kelihatan besar, bagus, indah. Namun kalau budi pekerti, karakter apalagi untuk generasi muda. Iya, betul. Itu yang saya. Betul. Setuju sekali Bu. Memang karakter moral itu perlu dibangun dari sejak kecil, sejak dini. Dan kalau bukan sekarang mungkin kita tidak tahu kapan lagi ya. Iya, betul. Sudah terlambat nantinya. Betul. Baik Bu. Selanjutnya, lalu bagaimana pemerintah Kabupaten Musirawas menghadapi pandemi kemarin, COVID-19, dan bagaimana cara Ibu memulihkan kondisi perekonomian di? Jadi saya menghadapi COVID kemarin, saya mengikuti ya semua pengikuti daripada apa yang sudah ada dari Kemendagri atau saya ikuti benar, dan saya mengejar vaksinasi. Karena saya ternyata terbukti sekarang kan. Saya vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, dari segala segi saya bagaimana mengejar vaksin itu. Sehingga pada Desember 2021 waktu vaksin 1 kita sudah nyampe 80, di atas 80%. Di atas 80%, luar biasa. Dan vaksin 2-nya sekitar 63 sekian persen. Nah, vaksin 2 yang 63%. Nah, di situ saya melihat masyarakat di Kabupaten Musirawas pada saat itu hampir setiap hari ada yang meninggal. Dan rumah sakit penuh sekali. Nah, pada setelah kita 80% sudah divaksin COVID, vaksin 81 ya. Saya lihat sekali drastis sekali berkurangnya daripada yang sakit maupun yang meninggal. Dan setelah kita masuk ke booster ini mulai, saya di kabupaten saya masuk level 1 dan selama 6 bulan ini tidak ada yang terkena COVID-19. Jadi saya percaya. Nah,
Dari untuk meningkatkan lagi tadi ini apa tuh namanya perekonomian, kita dari pemerintahan itu dari dinas-dinas yang terkait itu mengembangkan UMKM. Untuk pertanian kita bantu pemupuannya, bibitnya, perikanan juga di sana kan ada irigasi kan, dan kita juga termasuk penghasil ikan yang terbesar hampir di Sumatera Selatan itu. Itu kita bantu benar dari dinas perikanan dan dari juga dinas tenaga kerja. Kita lakukan pelatihan dan beberapa lagi di dinas itu kita lakukan kegiatan padat karya. Dan kita juga mengajak beberapa seperti perbankan, perusahaan untuk adanya binaan mereka terhadap UMKM tersebut. Jadi dan sektor pariwisata juga. Saya kemarin juga pernah audiensi dengan Kementerian Pariwisata, Pak Sandiaga Uno. Insya Allah kita Oktober ini ada lokasi prioritas yang kita dapat. Itu. Luar biasa. Oktober ini kalau wisata itu nanti kita perbaiki jadi lokasi prioritas, itu kan tentunya masyarakat sekitar itu mulai bergerak perekonomian ya, pendorong ekonomi juga ya Bu ya, pariwisata. Betul sekali, betul sekali. Baik Bu, selanjutnya dalam sektor perekonomian apa saja nih Bu potensi yang dapat dikembangkan dan bisa menarik investor untuk datang? Untuk perekonomian investor, kita kan masyarakat di Kabupaten Musirawas itu hampir di atas 60% itu petani. Dan juga petani itu termasuk juga perikanan. Jadi kami juga dan kami juga banyak sumber daya alam di sana. Ya. Nah, kalau untuk pertanian kita bisa menggunakan investor untuk kita lumbung pangan ya di situ. Ya, beras, penghasil beras yang dulu itu nomor 1 di Sumatera Selatan. Nah, jadi sekarang saya kejar lagi itu. Suatu kebanggaan dari kepada perusahaan. Mereka adalah lumbung pangan itu tadi. Nah, investor kan bisa mengambil daripada hasil-hasil kita itu. Termasuk perikanan. Perikanannya luar biasa di sana. Sehari dia bisa mengirim ke daerah-daerah itu hampir 4 ton. 4 ton sehari, luar biasa. Dari petani ikan ya, luar ikan biasa. Juga termasuk petani. Berarti luar biasa sekali Bu ya, sumber daya alam kita berayam. Dan kita juga banyak sekali masyarakat itu punya perkebunan sawit, perkebunan karet gitu ya. Nah, tapi tentunya ada juga perusahaan-perusahaan besar yang investor tadi dari perkebunan sawit itu tadi. Nah, tentunya saya selalu bilang sama seluruh perusahaan yang mau investor, silakan, perizinan sekarang sudah 1 pintu, asal persyaratannya sudah lengkap. Saya berharap sekali segera, karena sekarang kan perizinan itu kita tinggal masuk aplikasi. Nanti jadi layanan 1 pintu, dengan sendirinya tidak ada lagi halangan mereka investor. Cuma saya mohon kepada mereka syaratnya, saya minta 70% yang kerja di sana masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitar, minimal orang KTP Musirawas. Kalau manajemennya betul. Untuk dukungan untuk meningkatkan tadi ya Bu ya, sumber daya manusianya, menyerap tenaga kerja begitu ya Bu. Baik, selanjutnya Bu, apa program pemerintah Kabupaten Musirawas dalam pariwisata tadi dan UMKM? Lalu bagaimana proses dan apa yang menjadi tantangannya sejauh ini Bu? Ya maka prosesnya itu kan ada beberapa UMKM itu ya memang perlu bantuan ya, bantuan dalam pengemasan, bantuan dalam pemasarannya. Makanya tadi saya juga membawa perusahaan-perusahaan besar ataupun perbankan tadi yang investor-investor yang memang sudah ada di sana untuk mereka adanya pembinaan terhadap UMKM seperti misalnya kopi Selangit itu sudah nasional ya saya rasa. Sudah sangat banyak permintaan dari daerah luar. Nah, ada juga di Megang Sakti itu adalah pabrik coklat. Itu sudah dikirim ke Paris malah. Oh, sudah ekspor ke luar negeri bahkan ya Bu ya? Itu dia sudah kirim ke ekspor. Dan beberapa lagi, saya juga mengembangkan ada kampung batik.
Kampung Batik. Ya, ini batik dari Musirawas ini batik ini. Musirawas. Iya. Wah. Karena di Luar sana biasa. banyak petani, ada padi, ada burung. Ya, Oh, I batik yang see. saya Iya, pakai iya, iya. produk masyarakat Oh, Musirawas. luar Jadi biasa. ditulis. Oke, Ya. baik, baik. Selanjutnya nih Bu, Ibu terinspirasi dari Ratu Bilqis negeri Saba nih dalam cerita Nabi Sulaiman. Nah, Ya. hikmah apa Bu yang bisa Ibu ambil dari kepemimpinan seorang Ratu Bilqis? Ya, kan dia ada apa tuh terimplisit dalam Al-Quran juga ya. Betul. Bahwa kepemimpinan wanita Ratu Balkis itu dia bisa memimpin negeri yang zaman dahulu ya, yang masalahnya belum zaman dahulu caranya lebih tidak seberatap sekarang ya. Betul, betul. Seorang wanita dia bisa memimpin suatu negeri di mana negeri Sabah ya apa Negeri namanya. Sabah. Nah, bisa bijaksana, demokrasi, dan dia juga bisa merangkul gitu. Oke. Tidak terjadinya Konflik. peperangan gitu. Baik, Saya baik. sangat terinspirasi berarti karena saya menginginkan damai di dalam walaupun politis gitu. Iya. Amin, amin. Ya. Betul, betul. Jadi memang ada semacam nilai-nilai yang Ibu terapkan juga ya dalam memimpin begini dia Musirawas ini. ada cerita tentang Ratu Bilqis itu ya. Dia disurati oleh Nabi Sulaiman. Dia bertanya kepada pembantunya gitu, pembantu ratu lah ya. Yeah. Nah, pembantu itu inginnya berperang melawan gitu. Tapi Ratu Bilqis sendiri dia ingin berdamai. Dan kenapa seorang ratu harus menanya kepada pembantu-pembantunya? Itu menunjukkan bahwa dia demokrasi. Oke. Nah, dan terbukti bahwa di negeri Sabah itu jadi negeri yang makmur, sejahtera. Dan kenapa dia tidak mau mengikuti kata-kata pembantunya untuk melawan dan berperang? Kecintaannya kepada masyarakat, dia tidak ingin warganya terjadi peperangan yang mengakibatkan kerugian-kerugian bagi masyarakat itu. Saya pengen demokrasi seperti itu. Jadi saya ingin merangkul semua lawan politis gitu. Oke. Itu cara Ibu ya untuk mendamaikan semuanya ya. Iya, dan demokrasi berusaha untuk bijaksana. Betul. Setuju sekali Bu. Nah, baik. Lalu terakhir Bu, bagaimana Ibu melihat Kabupaten Musirawas ke depan? Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan. Saya punya keyakinan Kabupaten Musirawas dari sumber alamnya, masyarakatnya, dan dari segi-segi kelihatan hasil-hasil yang ada sekarang, saya yakin sekali di Kabupaten Musirawas itu menjadi kabupaten yang maju, mandiri, dan bermartabat. Maju, mandiri, dan bermartabat. Ya, maju artinya melangkah ke depan lebih baik. Oke. Maju dalam segala birokrasi yang teknologi, baik birokrasi yang mandiri artinya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita semaksimal mungkin. Tentunya tidak mengabai daripada lingkungan. Oke. Dan bermartabat, masyarakatnya sudah siap hidup sejahtera dan berbudaya. Amin. Ya. Baik, Ibu, kita sudah di penghujung acara. Saya persilakan Ibu untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement dan harapan Ibu sebagai Bupati untuk kemajuan Kabupaten Musirawas ke depannya. Terima kasih. Silakan Ibu. Atas nama pemerintahan Kabupaten Musirawas dan saya pribadi juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Musirawas. Mari kita bersemangat untuk membangun Kabupaten Musirawas agar kita mandiri dan menuju Musirawas bermartabat. Tentunya kita membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat Musirawas yang mana kita memiliki 199 desa. Saya yakin sekali apabila 199 desa ini maju, mandiri dan bermartabat, maka Musirawas itu menjadi mantap. Musirawas mantap. Terima kasih atas pernyataan penutupnya Ibu. Baik, pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza, beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.